Saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata yang pernah berakar pada histori dan sirah kehidupan baginda Nabi SAW. Ada seseorang yang bernama Mughis. Maka dia menikah dengan seorang wanita yang dia puja, yang sesuai dengan kehendak hatinya. Wanita itu bernama Barirah. Ketika Mughis dan Barirah mereka menikah, ternyata tumbuhnya rasa cinta yang dimiliki Mughis tidak bersambut. Ketika Barirah mencoba untuk menumbuhkan kecintaan kepada Mughis, tapi apalah daya, hatinya begitu berat untuk digoreskan nama seorang Mughis di dalam hatinya Barirah. Kita bisa ngerasain betapa beratnya pernikahan yang harus dialami dengan kondisi yang semacam itu. Ternyata waktu demi waktu berlalu sampai akhirnya Barirah bertemu dan akhirnya menjadi budaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berulang-ulang beliau meminta kepada Ibunda Aisyah, semoga Ibunda Aisyah membantunya, membebaskan dirinya, dia beli dirinya sendiri, supaya dia menjadi wanita merdeka. Salah satu tujuannya menjadi wanita merdeka adalah bagaimana dia bisa melepaskan ikatan dengan Mughis, yang saat itu menjadi suaminya yang masih berstatus budak. Cinta ulang pun tiba. Maka akhirnya Mughis ini Barirah ini akhirnya beliau memiliki kesempatan untuk membebaskan dirinya dan akhirnya menjadi wanita merdeka setelah dibantu oleh Ibunda Aisyah. Ketika beliau sudah menjadi wanita merdeka, maka beliau berkeinginan besar. Salah satunya yang dilakukan adalah beliau ingin memutuskan pernikahan dengan seorang Mughis. Dan akhirnya terjadilah perceraian di antara keduanya. Ketika Barirah sudah menjadi wanita merdeka dan Mughis masih menjadi seorang budak. Maka Masya Allah, ternyata cintanya Mughis kepada Barirah merupakan cinta yang tidak pernah berhenti. Tetap membara sebagaimana kuali yang di dalamnya ada air hangat, ada air yang dihangatkan oleh api. Cintanya tetap membara, begitu hangat kepada Barirah. Tapi apalah daya, semua ekspresi cinta dan luapan kasih sayang yang dimiliki oleh Mughis kepada Barirah tidak sama sekali meluluhkan dan melunakkan hati Mughis untuk menerima kembali, untuk meluluhkan hatinya Barirah, untuk membuat kembali Barirah kepada Mughis. Maka akhirnya yang dilakukan oleh Mughis adalah selalu membuntuti kemanapun Barirah itu pergi. Sampai akhirnya air matanya membasahi jenggotnya, sampai jenggotnya Mughis itu basah dengan air mata kesedihan ketika menahan rasa rindu kepada Barirah. Rasulullah sampai beliau merasa takjub dengan cintanya Mughis kepada Barirah. Maka Rasulullah sempat berkata, "Atajabu min hubbi Mughis Barirah." Apakah kalian tidak merasa takjub dengan cintanya Mughis kepada Barirah? Itu menunjukkan betapa Rasulullah itu merasakan dalamnya cintanya Mughis kepada Barirah. Akhirnya Rasulullah SAW berniat untuk menolong Mughis. Beliau katakan kepada Barirah betapa besarnya cinta Mughis kepada Barirah. Yang sampai saat itu dikomentari oleh Barirah, "Ya Rasulullah, ketika engkau menceritakan tentang cintanya Mughis kepada diriku, apakah engkau berniat memerintahkan aku untuk balik kepada Mughis? Kalau memang ini perintah, saya akan balik. Tapi kalau ini bukan perintah, saya tidak mau balik kepada Mughis." Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Oh enggak, saya tidak memerintahkan." Rasulullah tidak memerintahkan karena ini berkaitan tentang cinta dan rasa. Nabi cuma mengatakan, "Saya cuma ingin membantu Mughis apabila engkau masih berkenan untuk menerima cintanya Mughis." Lalu Barirah berkata kepada baginda Nabi, "Maaf ya Rasulullah, aku tidak ada hajat untuk kembali kepada Mughis." Cinta ini dikenal, sangat terkenal. Di antara sejarah dan banyak sekali kita dapatkan hadis bagaimana menceritakan tentang kecintaan Mughis kepada Barirah. Maka sesungguhnya ketika kita di dalam kehidupan kita nanti akan pasti menjumpai bahwasanya perjalanan kehidupan kita akan berjumpa dengan banyak sekali yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena terkadang takdir itu sebagaimana cuaca di kota yang tidak pernah kita bisa prediksi dengan tepat 100%. Kadang kita mengatakan, wah cuacanya sebentar lagi hujan, tapi ternyata tidak juga hujan. Tetapi panas. Kita juga terkadang membayangkan bahwasanya, oh ini nanti panas, tapi ternyata cuacanya dalam kondisi hujan deras. Karena kita tidak bisa memaksa bagaimana dan kita tidak bisa memprediksi bagaimana cuaca di satu kota. Sama bahwasanya lintasan takdir yang berjalan pada kehidupan hati manusia. Kita harus paham bahwasanya kita tidak bisa memaksa hatinya seseorang untuk jatuh hati yang sama dengan hati kita.
Kenapa ini perlu saya sampaikan kepada kalian hari ini yang masih mencoba meraba takdir, supaya kalian harus siap, sedia payung sebelum turunnya hujan, supaya kalian bisa menyiapkan hati kalian dengan berbagai macam kondisi yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita, supaya saya dan kalian tidak frustasi dan depresi. Banyak orang yang mereka tidak siap menerima konsep takdir ketika cintanya tidak terbalaskan. Banyak manusia yang hari ini mereka menggigit kesedihan hingga puluhan tahun hanya gara-gara ketika cintanya bertepuk sebelah tangan. Padahal ini merupakan salah satu kenyataan yang harus kita dalami dan harus selalu kita memahami. Sehingga kita harus berusaha untuk betul-betul menghadirkan pada hati kita, pada pikiran kita, bahwasanya cinta itu terkadang akan memperjumpakan kita, yang terkadang frekuensinya, nadanya tidak seirama dengan frekuensi dan nada yang kita miliki pada hati kita. Sehingga ketika kita memahami itu, menjadikan kita bisa mengimani takdir supaya kita bisa mendapatkan takdir yang lebih baik ketika pada satu waktu tiba-tiba kita dipertemukan dengan jodoh yang ternyata bertepuk sebelah tangan dengan kita. Ini pula yang menjadikan kita paham bahwasanya cinta itu bukan milik kita. Bahwasanya cinta itu adalah sesuatu yang menjadi hak prerogatifnya Allah. Bahwasanya Allah yang menumbuhkan rasa suka kepada hati kita, Allah yang menumbuhkan rasa tidak suka kepada hati kita. Dan tentunya ketika cinta itu yang menggenggam adalah Allah, maka sesungguhnya kita harus sadar. Kita tidak bisa untuk mengatur siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci. Tetapi kita hanya bisa menjalani dengan apa yang Allah anugerahkan kepada rasa cinta kepada hati kita. Tapi ingat, cinta itu adalah anugerah, tetapi cinta merupakan ujian di dalam kehidupan manusia. Mengapa cinta bisa dikatakan di satu sisi merupakan sebuah ujian dalam kehidupan manusia? Iya, Allah menumbuhkan rasa cinta kepada manusia karena Allah ingin tahu apakah manusia dengan cinta yang Allah berikan kepadanya, dia bisa berlaku taat kepada Allah, ataukah sebaliknya, cinta yang Allah tumbuhkan kepadanya membuktikan dia durhaka kepada Allah, dan ternyata dia mempergunakan di dalam jalan kemaksiatan. Dan itu yang menjadikan kita paham kenapa Allah menumbuhkan cinta sebagai fitrah pada kehidupan. Dan tentunya cinta, ketika Allah yang menggenggamnya, Allah yang mengaturnya, dan itu merupakan bagian dari ranah prerogatifnya Allah, maka kita harus paham. Sekali lagi, bukan kita yang menguasai hati orang lain. Dan kita pun juga tidak menguasai hati kita. Bagaimana kita bisa menguasai kondisi hati orang? Ketika kita paham perjalanan hidup kadang-kadang mempertemukan kalian dengan orang yang tidak merespon cintanya kalian kepada mereka. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka buruk, tapi memang tidak ada rasa cinta pada hatinya untuk kalian. Dan itu tidak ada yang bisa disalahkan. Kita tentunya menjumpai bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna. Siapa yang meragukan bagaimana kesempurnaan Rasulullah SAW? Laki-laki terbaik yang pernah lahir pada kehidupan manusia. Laki-laki terbaik dan teristimewa yang pernah berjalan di bawah langit ketika beliau menjadi orang yang paling beriman kepada Allah. Laki-laki yang layak untuk bersanding dengan siapapun. Laki-laki yang tidak pantas untuk ditolak. Tapi ternyata sejarah membuktikan Rasulullah pernah melamar seorang wanita yang bernama Ummu Hani atau Ummu Fakhitah untuk menjadi istrinya, tetapi ternyata Ummu Hani menolak pinangan dan khidbah dari Rasulullah SAW. Ummu Hani merasa dia punya anak dan punya tanggung jawab, maka akhirnya beliau menolak dengan halus lamaran dari baginda Nabi SAW. Sampai Rasulullah beliau bersabda, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy ketika menunggang kuda. Kalau mereka punya anak, memberikan cintanya kepada anak dan mereka tidak pernah menyia-nyiakan haknya seorang suami kepada mereka. Ini memberi arti kepada kita. Sekali lagi, saya ingin supaya kita menjadi manusia yang selalu sedia hujan sebelum terjadinya, sedia payung sebelum terjadinya hujan. Bahwasanya kadang-kadang, akhi dan ukhti, my bro and my sister, kadang-kadang antum akan berjumpa dengan orang yang mungkin antum memiliki 1000 alasan untuk menjadikan dia adalah pasangan antum dan ingin melamarnya supaya menjadi keluarga kalian. Tapi apalah daya, ada kemungkinan besar pada kehidupan kalian akan berjumpa dengan orang yang kalian terus buktikan dengan apapun yang bisa menjadikan dia luluh. Tapi hatinya senantiasa keras.
menutup pintu hatinya dan tidak pernah membuka pintu hatinya untuk kalian. Dan itu adalah salah satu di antara hal yang harus kita siapkan dalam hidup. Makanya sangat indah sekali kalau kita merenungkan surat An-Najm ayat 42. Surat An-Najm 42 itu indah untuk kita renungkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah itu yang menjadikan kamu tertawa, Allah pula yang menjadikan kamu menangis. Saya ketika membaca ayat ini, Masya Allah ya, memberi kepada kita sebuah perenungan luar biasa. Ternyata kita sendiri dengan diri kita saja, kita tidak pernah bisa mengendalikan kapan kita bisa ketawa, kapan kita bisa menangis. Bisa nggak kalian apabila saya tanya, kapan kamu mau nangis? Nanti Ustaz, habis maghrib saya nangis. Enggak, kadang-kadang kita nanti habis maghrib juga nggak nangis. Kapan kamu akan ketawa? Habis isya saya akan ketawa Ustaz. Ternyata kita habis isya juga nggak ketawa, nggak nangis. Apa yang pengen kita ambil dari sudut pandang surat An-Najm ayat 42? Sederhana, akhi. Sederhana, anak-anakku, adik-adikku. Kalaulah kita saja tidak mampu mengendalikan kapan kita ketawa dan kapan kita menangis. Padahal hatinya ada di dalam dada kita. Kita yang memiliki hati itu. Tapi kita pun tidak bisa mengendalikan kapan diri ini tertawa dan kapan kita menangis. Apalagi tentang hatinya orang lain. Ini tentang hati orang lain. Antum tidak bisa langsung mengatakan jahat wanita itu, jahat laki-laki itu. Kenapa? Karena saya sudah tumbuhkan rasa cinta dia kepada diriku tetapi tidak membalas. Mungkin dia ingin membalas cintamu, tapi apalah daya, dia pun tidak mampu mengendalikan hatinya ketika dia tidak suka dengan dirimu. Bukan karena kamu buruk, bukan karena dia juga buruk, bukan. Tapi memang frekuensinya yang Allah atur dan bukan kita frekuensinya yang mengatur. Ada sebuah kata-kata indah dari baginda Nabi SAW. Di dalam kata-katanya bagus sekali. Rasulullah itu termasuk salah satu laki-laki yang beliau berpoligami. Dan di dalam poligaminya Rasulullah itu berdoa. Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan mencela saya terhadap apa yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Apa yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis itu, di dalam doa itu? Yaitu ketika beliau memiliki banyak istri. Beliau adil kepada setiap istrinya dan tidak sama sekali berbuat zalim. Tapi Rasulullah lebih mencintai Aisyah lebih daripada cintanya kepada istri-istri yang lain. Walaupun cintanya kepada Ibunda Aisyah itu lebih besar, beliau tidak sama sekali mengistimewakan haknya Aisyah dibanding hak istri-istri yang lainnya. Beliau tetap adil, tapi hatinya tetap tertambat kepada Ibunda Aisyah. Disitulah kita akhirnya paham. Mari kita bedah doanya. Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan celah saya terhadap apa yang engkau miliki dan engkau genggam pada hatiku dan aku tidak mampu menggenggam untuk diriku sendiri, yaitu kekuatan cintanya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham betul. Dalam kehidupan perjalanan kita, dalam kehidupan perjalanan kita, wahai para pejuang-pejuang jodoh yang senantiasa menjaga kesuciannya, bisa jadi kalian akan bertemu dengan seseorang yang membuat kalian satu nada, satu irama dengannya. Dan dia menyambut, lalu menerima khidbahnya kalian. Lalu akhirnya terjadinya pernikahan. Tapi terkadang ada banyak orang yang pintu hatinya ditutup, pintu rumahnya ditutup, dan tidak sama sekali bisa membalas dengan perlakuan yang sama kepada kalian. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka juga tidak bisa mengendalikan apa yang juga kamu tidak bisa kendalikan, yaitu adalah hatimu. Jangan menaruh dendam kepada siapapun orang yang pernah menolak kita. Jangan pernah kita membenci siapapun orang yang pernah menolak kita. Karena memang alasan membenci hanya karena respon cinta kita tidak direspon olehnya. Maka itu bukan alasan yang tepat untuk menjadikan kita bermusuhan. Karena apa? Bagaimana kita menyalahkan orang pada sesuatu yang dia tidak mampu kendalikan dirinya sendiri tentang itu. Ya. Jadi akhirnya kita harus melapangkan hati kita dan melapangkan dada kita. Dan kita kasihan sama diri kita sendiri dan kualitas hidup kita. Kita tidak mencintai diri kita. Kita menyimpan nama orang yang kita dendam, orang yang kita benci. Hanya gara-gara dia menolak kita, bukan karena kita buruk, tetapi karena mungkin dia tidak bisa untuk membuka hatinya untuk kita. Itu alasan yang terlalu recehan untuk menolak dan membenci seseorang. Mari kita mulai ikhtiar kita untuk mencari jodoh. Siapapun orang yang pernah melukai hatimu, siapapun orang yang pernah hadir
lalu membuatmu tertolak ketika dia kamu cintai, kamu harapkan dengan harapan besar, lalu ternyata dia menutup pintu hatinya, mari kita mulai. Kita hapus namanya dalam kebencian. Kita tidak lagi mengingat namanya di dalam sebuah sifat yang buruk. Maka ketika kita masih menyimpan nama itu, maka nama itu akan menjadi tamu-tamu tak diundang yang ada di hati kita dan akhirnya menguras energi kita. Sudahlah. Kita memang tidak bisa memaksa orang. Cinta itu miliknya Allah semata. Allah yang membolak-balikkan rasa cinta. Sebagaimana Allah yang menjadikan kapan kita ketawa, kapan kita menangis di dalam surat An-Najm ayat 42. Maka, sekali lagi, ikhtiar kita untuk menjemput jodoh tentang satu nama yang kita cintai, tentang satu nama yang Allah takdirkan kepada kita 50.000 tahun sebelum Allah mencintai, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ikhtiar kita adalah kita harus siap apapun kondisinya. Kadang mungkin kamu langsung bisa menemukan orang yang kamu inginkan dan orang yang kamu harapkan menerima pinangan khidbah kamu. Maka itu ujian dari Allah supaya kamu dilihat bagaimana syukurnya dan bagaimana mengelola cinta itu untuk menambah ketaatan kamu kepada Allah. Tapi kalau ada di antara takdir perjalanan hidup kita berjumpa dengan orang yang tidak membalas dan merespon cinta dan harapan kita, maka biarlah dia berlalu. Biarkan biarkan kereta itu lewat. Karena mungkin ada kereta berikutnya yang datang untuk kita di saat yang baik sesuai dengan harapan kita. Mungkin yang hari ini pergi dari sisimu dan orang yang tidak menerima khidbahmu, tidak melanjutkan ta'arufmu, mungkin dia orang yang baik. Tapi bisa jadi mungkin dia bukan orang yang tepat untuk dirimu. Senyum. Hapuskan nama. Tidak perlu kita umbar pada kebencian ketika kita menjalani kehidupan, mencari jodoh terbaik untuk kita. Nah, maka sekarang pembahasan dan sharing kita berlanjut. Ketika seseorang tidak lagi bisa merespon hati kita dan tidak memiliki nada dan irama yang sama dengan frekuensi hati kita, dan ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan. Terus gimana Ustadz cara untuk menumbuhkan keyakinan dan bagaimana proses kita menjalani hari-hari kita Ustadz? Jangan hanya ngomong sabar mah semua orang juga tahu Ustadz. Mungkin ada yang komen gitu. Yang komen gitu kamu ya. Sekarang kita akan jawab. Kalaupun akhirnya kita pada kesempatan hari yang kita lewati pada kehidupan kita memperjumpakan kita dengan orang yang ternyata tidak bertakdir dan berjodoh dengan kita tentunya tidak perlu dendam. Apa yang harus kita lakukan untuk mengeksekusi hati kita, mengendalikan hati kita, Ustaz? Kalian itu memang anak muda yang maunya jawabannya cepat. Tidak apa-apa. Mari kita dengarkan sebuah kisah berakar nyata pada kehidupan. Ini akar kisahnya itu memberi kepada kita banyak sekali buah-buah manis yang memberikan kelapangan hati kita untuk mempelajari dan mengambil faedah. Kalian tahu Salman Al-Farisi? Mungkin sebagian dari kalian mengatakan, kenal Ustaz. Sebagian mengatakan, oh enggak kenal Ustaz. Oke. Salman Al-Farisi itu merupakan salah satu sahabat besar. Beliaulah yang memberikan ide kepada Nabi untuk menggali parit ketika datang orang musyrik membawa segenap pasukannya dan mereka mengadakan koalisi dengan banyak kabilah untuk menyerang kota Madinah. Itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang dari Persia dan akhirnya beliau mencari agama dan tertambat hatinya kepada agama yang hak, yaitu adalah Islam. Maka ketika beliau sudah berada di kota Madinah, tentunya Salman Al-Farisi ingin sekali untuk menyempurnakan kehidupan agama. Karena sesungguhnya setengah dari kehidupan agama kita terletak kepada pernikahan. Maka pada saat itu tidak ada orang yang akrab dengan Salman Al-Farisi kecuali adalah sahabat Uwaimir. Tahu sahabat Uwaimir? Pasti kalian nggak ngerti. Karena memang nama itu kurang dikenal. Nama sahabat itu adalah Abu Darda terkenalnya. Radhiyallahu anhu. Maka Uwaimir yang saat itu belum menikah, senang sekali dia ketika mendapati sahabatnya akan menikah. Lalu berkata, aku temenin kamu untuk menikah. Lalu akhirnya datanglah Salman Al-Farisi bersama dengan Uwaimir alias Abu Darda. Dan yang menjadi mediatornya adalah Uwaimir. Karena yang dilamar adalah seorang wanita Ansor.
Maka tentunya Abu Darda adalah orang asli kota Madinah dan tentunya senang sekali dia untuk membantu saudaranya dan sahabatnya untuk menikah. Dua pemuda ini datang dengan segenap hati dan cinta yang membara supaya segera mendapatkan jodoh menyempurnakan agama mereka. Maka pintu pun diketuk. Sahibul bait membuka pintu menyambut kedatangan Salman dan menyambut kedatangan Uwaimir. Yang saat itu Uwaimir dengan begitu cakap, tidak ada niat pada hatinya kecuali ingin melamarkan seorang gadis untuk sahabat Salman radhiyallahu anhu. Maka Masya Allah ketika semua tutur kata, kalimat, dan keinginan disampaikan dengan begitu bagusnya oleh sahabat Uwaimir, maka pada saat itu sang keluarga meminta waktu sebentar untuk menentukan jawaban. Apa yang terjadi? Hati gadis pada rumah itu tidak tertambat kepada Salman Al-Farisi. Hati gadis itu tidak ingin mendapatkan cintanya Salman Al-Farisi. Tapi justru hati gadis itu tertambat kepada Uwaimir yang saat itu menjadi juru bicara. Dan ternyata sama. Apa yang terjadi pada hati gadis tersebut sama dengan apa yang dipandang oleh keluarganya. Maka keluarganya paham, oh anak putri yang mereka cintai ternyata tidak punya rasa untuk menerima lamaran dari sahabat Salman. Tapi punya rasa kekaguman kepada Uwaimir. Nggak bisa kita paksa dong, namanya rasa cinta. Makanya maaf ya, jangan suka bawa perasaan pada sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya keluarga itu berkata, wa amma Salman falanuzawijuhu. Maaf ya, Salman, kita tidak mau menikahkan putri kami tercinta dengan Salman. Wa amma anta Uwaimir nuzawijuka idza tarda. Tapi untuk wahai Uwaimir, kalau kamu mau, ya silahkan. Kamu diterima lamarannya kalau kamu memang berkehendak dan punya rasa dengan putri kami. Masya Allah ya. Maka jawaban yang diterima oleh Salman dan Uwaimir itu mengagetkan. Mengagetkan bukan hanya untuk Uwaimir, tapi juga mengagetkan untuk Salman. Gimana dia nggak kaget? Seorang wanita yang sebenarnya dia harapkan akan menjadi jodoh baginya, melebuhkan rasa cintanya, memiliki keturunan untuk membangun kebersamaan dunia dan akhirat. Ternyata tidak memiliki hati dan frekuensi yang sama dengan dirinya. Salman dan Uwaimir akhirnya ngobrol. Dan ternyata dua sahabat ini paham. Tidak layak meletakkan sesuatu pada sesuatu yang tidak mereka kendalikan. Salman tidak menyalahkan Uwaimir dengan mengatakan, kamu sih terlalu ganteng. Karena memang Abu Darda atau Uwaimir itu orangnya tampan. Sahabat Salman juga tampan karena beliau dari Persia. Dua-duanya tampan. Tapi yang namanya frekuensi itu tidak bisa kita paksa. Karena yang memiliki gelombang cinta itu yang menumbuhkan hanya Allah semata. Tapi Salman tidak menyalahkan Uwaimir. Ah ini Uwaimir nih, gara-gara kamu nih kayak gini nih. Sebagaimana Uwaimir juga tidak, akhirnya beliau juga tidak menyalahkan siapapun. Dua sahabat ini tertawa. Mereka akhirnya saling menawarkan dan akhirnya Salman berkata, memang dia tepat untukmu dan tidak tepat untuk saya. Maka silahkan menikah. Dan akhirnya Uwaimir menikah dengan putri yang harusnya dia lamar untuk sahabat Salman. Lalu lahirlah anak, lalu jadilah Abu Darda bersama dengan istrinya. Mereka menikah dan luar biasa rasa cintanya Ummu Darda kepada Abu Darda. Kalian tahu nggak? Ummu Darda ini terkenal kecantikannya. Makanya ketika Abu Darda wafat, banyak yang melamar Ummu Darda. Salah satunya sahabat Muawiyah. Perhatikan kata-kata dari Ummu Darda ketika dia menolak sahabat Muawiyah dan sahabat Muawiyah ini nanya, kenapa kamu menolak lamaranku, wahai Ummu Darda? Adakah yang kurang dari diriku ketika ingin menjadikan kamu istriku? Maka Ummu Darda berkata, tidak ada yang kurang pada dirimu, wahai Abu Darda, wahai Muawiyah. Hanya saja, maaf, saya ingin ketemu dengan Abu Darda di surga. Karena aku tahu, Rasulullah bersabda, seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Dan aku ingin, yang terakhir itu adalah Abu Darda. Kita lanjutkan. Maka akhirnya Abu Darda dan Ummu Darda menikah. Lalu akhirnya mereka menjalani kehidupan hidup rumah tangganya. Namanya keluarga. Up and down. Keluarga itu naik turun. Keluarga itu naik turun. Maka Abu Darda dan Ummu Darda pun pernah melewati masa-masa bergelombang keluarga mereka. Kapan? Ketika Abu Darda tersengat cinta hanya kepada urusan akhirat.
Apa yang terjadi? Sengatan akhirat yang ada pada hatinya Abu Darda menjadikan Abu Darda tidak tertarik lagi kepada istrinya. Ini pernah terjadi. Beliau tidak mencampuri istrinya, malamnya sholat malam, dan paginya selalu puasa. Maka satu waktu, sang Ummu Darda pernah bertemu Salman Al-Farisi. Lalu ditanya, gimana tentang kondisi sahabatku Abu Darda? Lalu pada saat itu Ummu Darda berkata, sahabatmu sudah tidak ada lagi hajat kepada diriku. Dia kalau malam sholat malam tanpa tidur, dia selalu dalam kondisi tidak mencampuri diriku, dan kalau siang dia selalu dalam kondisi berpuasa. Perhatikan, apa yang pernah mereka lalui tidak menjadikan Salman menjauh dari Abu Darda. Mereka tetap menjadi sahabat yang telah dipertemukan karena iman. Dan iman itu lebih tinggi daripada rasa kecewa. Sahabat Salman tidak kecewa sama Abu Darda atau yang kita sebut tadi Uwaimir. Maka akhirnya saat itulah Salman memberitahukan kepada Abu Darda tentang apa yang harus dilakukan olehnya. Makanya akhirnya Abu Darda, Salman ini tidur di rumahnya Abu Darda. Habis Isya, ketika Abu Darda berdiri pengen sholat tahajud, habis Isya, disuruh tidur sama Salman. Saya mau sholat malam, kata Abu Darda. Tidur. Saya mau sholat malam, tidur. Akhirnya tidur. Baru beberapa saat bangun lagi. Lalu ketika bangun kembali, Salman menahannya tidur. Saya mau sholat malam, tidur. Saya mau sholat malam, tidur. Sampai berulang-ulang, sampai akhirnya sepertiga malam yang terakhir, Abu Darda sholat dibiarkan sama Salman. Barulah Salman ikut sholat malam juga bersama dengan Abu Darda. Pagi harinya pulang dari sholat subuh, maka Abu Darda tidak menyentuh makanan yang telah dimasak oleh Ummu Darda. Maka pada saat itu Salman berkata, saya tidak mau makan kalau kamu nggak makan. Saya puasa, makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya untuk makan bersama dengan sahabat tercintanya Salman. Maka pada saat itulah Salman berkata, setiap segala sesuatu ada haknya. Pada dirimu ada hak, pada istrimu ada hak, pada keluargamu ada hak, pada anakmu ada hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berilah setiap segala sesuatu itu haknya masing-masing dan jangan kamu lampaui batas. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kisah agung ini memberi arti kepada kita bahwasanya orang beriman itu simpel. Bahwasanya ketika kita terkadang dipertemukan dengan seseorang yang ternyata ketika kita dipertemukan dengan orang yang pernah menolak kita, maka itu tidak perlu kita jadikan menjadi materi kebencian yang kita berikan sepanjang hidup kita. Dan ini juga memberikan kepada kita sebuah kilatan pelajaran. Bahwasanya terkadang kita itu ketika ditolak jodohnya, maka sesungguhnya mari kita bersabar. Dan tahukah kalian, Salman akhirnya kapan beliau mendapatkan jodoh? Tidak lama setelah Abu Darda menikah dengan Ummu Darda, maka akhirnya Salman itu pernah diundang oleh satu kabilah yang bernama kabilah Kindah, satu kabilah terkenal. Kabilah itu mengundang Salman karena ingin untuk mendapatkan keberkahan dari sahabat besar yang bernama Salman. Maka ketika Salman datang ke Bani Kindah, kabilah Kindah, dihormati, disanjung, dan mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Yang menarik adalah, maka ketika Salman berada di kabilah Kindah, maka setelah beberapa hari, pemuka kabilah Kindah berkata, wahai Salman, kami punya seorang gadis, sangat cantik, sangat baik, keturunan nasab yang baik, sangat taat, sangat salehah. Dan kami tidak punya kriteria laki-laki yang sepadan dengan gadis kami ini, kecuali adalah engkau. Masya Allah, betapa bahagianya Salman. Karena dia tidak pernah menduga, dia mendapatkan seorang gadis dari satu kabilah yang terkenal, dan seorang gadis yang cantik. Dan akhirnya mereka menikah. Salman dengan wanita itu akhirnya menikah, dan Salman dianugerahi dengan 3 anak keturunan dari wanita dari Bani Kindah. Apa sih yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya perjalanan kehidupan kita, kalaupun akhirnya mempertemukan kita dengan seseorang yang tidak menyambut seruan rasa cinta kita, dan ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan, disitulah kita paham. Sabar, tidak usah membenci seseorang di dalam hati kita. Sabar, ambillah kegiatan yang baik. Karena apa? Bisa jadi, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, orang yang melewati dirimu bisa jadi dia baik, tetapi belum tentu dia tepat untukmu. Kita mendapatkan bagaimana Allah betul-betul memberikan yang terbaik.
Bisa jadi orang yang mereka dihindarkan dari dirimu itu berarti memang tidak cocok dengan apa yang kamu tidak cocok dengan kebaikan hidup kamu di masa mendatang. Ada sebuah kisah nyata ini, ada seorang ikhwan, dia jatuh hati kepada seorang akhwat dan dia merasa cintanya menggebu-gebu kepada akhwat itu. Dia berusaha betul untuk melamar akhwat itu, tapi apalah daya, sang akhwat itu tidak mau menerima dan menolak lamarannya. Nah, setelah dia menolak lamarannya, ternyata akhwat itu langsung menerima lamaran seorang ikhwan dan langsung menikah. Sang ikhwan pertama yang ditolak itu merasa sedih, merasa benci dengan akhwat itu. Tapi perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Setelah itu beberapa tahun sang akhwat ini menikah dengan laki-laki yang dia terima lamarannya, ternyata beliau menderita penyakit berat. Dan akhirnya menjadikan rontok rambutnya dan menjadikan fisiknya sangat berubah. Tidak sama lagi dengan kondisi ketika dulu. Dan betul-betul sang suami itu merawatnya sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Sang ikhwan ini baru sadar. Dalam perjalanan beberapa tahun itu akhirnya dia sadar. Oh, Allah menghindarkan saya dengan menjadikan akhwat itu menolak lamaran saya. Karena Allah tahu kalau saya mendapatkan jodoh itu belum tentu saya memiliki kesetiaan dan kekuatan untuk tetap bertahan pada kondisi dia sakit. Ternyata itulah hikmahnya. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan inilah yang menjadikan kita ingin memberitahu kepada setiap orang. Jangan pernah kita merasa bahwasanya nama yang kita cintai langsung kita ukir dengan ukiran paten yang tidak bisa dihapus. Jangan, benar. Demi Allah jangan. Kalau kamu senang sama seseorang, cukuplah mengukir namanya di atas air pada permukaan hati kita. Supaya ketika kita tidak berjodoh dengannya, kita gampang melupakan dan kita mendapatkan yang lebih baik. Jangan mengukir nama seorang laki-laki, jangan mengukir nama seorang wanita yang belum halal bagimu sebagaimana kamu mengukir di atas batu. Kenapa? Kalau ternyata ukiran itu tidak bertemu dalam jodoh, kamu akan berat melupakan namanya dan kamu akan sering menyalahkan untuknya. Sabarlah di ruang tunggu. Memang begitu rasa cinta. Rasa cinta itu miliknya Allah. Dan apa yang Allah atur pada dirimu itu lebih baik daripada kamu mengatur dirimu sendiri. Ya kan? Kita saja tidak bisa ngatur diri kita sendiri kan. Kita sering tahu tidur jam segini nggak baik. Kita sering tahu makanan ini nggak baik. Tapi kita pun masih mengkonsumsi dan masih melakukan itu. Kenapa? Kita ini lemah mengatur diri kita sendiri. Yang betul-betul terbaik mengatur kita itu hanyalah Zat yang maha sempurna, yang tidak ada celahnya, yaitu adalah Allah. Maka disitulah kita paham. Kalau kamu tahu betapa Allah itu mengatur semuanya dengan baik, bahkan planet yang jumlahnya ratusan ribu planet di alam semesta ini, jumlahnya ratusan ribu. Dan tidak pernah sama sekali bertabrakan antara satu planet dengan planet yang lainnya karena sempurnanya dan karena indahnya pengaturan Allah. Ketika Allah mengatur setiap planet itu berjalan, mudah bagi Allah untuk mengatur siapa jodohmu yang terbaik. Kenapa? Namanya planet aja tidak pernah bertabrakan sekalipun dalam perjalanan hidup manusia. Apalagi cuma mengatur hati dua. Apalagi cuma mengatur dua hati manusia. Tenang. Siapa yang hari ini belum berjodoh denganmu, dia punya jodoh yang cocok dengannya. Dan kamu akan berjodoh dengan orang yang baik, tepat, dan cocok untuk dirimu. Kalau dulu saya mendengar iklan gini, parcok, param kocok, pascok, pasti cocok. Apa yang Allah luputkan dari kita, mungkin karena tidak cocok. Tapi insya Allah, kalau kamu tetap ridho kepada Allah, menjalankan ketaatan, selalu mengevaluasi dan bermuhasabah, kamu pasti akan dipertemukan dengan jodoh yang baik, tepat, dan cocok untuk diri. Sekarang setelah kita memahami bahwasanya ketika ternyata hati kita bertepuk sebelah tangan dengan hati orang dan bagaimana kita menyikapinya supaya terasa lapang dan supaya tebal rasa ridho kita kepada takdir. Sekarang perlu saya sampaikan pula bahwasanya di dalam kita menikah tentunya kita paham. Orang itu ketika akan menikah melewati proses ta'aruf, ketika mereka berkenalan dengan cara dan metode yang syar'i pada proses menjemput jodoh dan meraba takdir pada kehidupan pernikahan, kita harus paham. Janganlah kita ketika kita akan menikah, satu,
Janganlah kita merasa bahwasanya kita harus cinta dulu, baru nanti kita akan menikah. Dan ini menjadi salah satu alasan orang, bahwasanya dia pengen pacaran dulu sebelum menikah. Kenapa? Merasa bahwasanya pernikahan itu harus mendapatkan cinta, dan cinta itu didapatkan dari proses pacaran yang begitu lama. Ini salah. Karena memang ketika kita menikah, kita harus paham. Yang terpenting ada sebuah dorongan dan kemantapan hati kita untuk menikah dengan orang itu. Lalu cinta akan bertumbuh setelah kita mengadakan pernikahan. Setelah kita, laki-laki yang menikahi kita, perempuan yang menerima lamaran kita, dan menerima akad ijab kabul kita, itu disaksikan Allah. Maka Allah yang akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita setelah kita menikah. Sebelum pernikahan itu belum bisa disebut cinta. Karena apa? Karena sesungguhnya itu hanya dorongan. Dorongan untuk suka yang terkadang berbalut dengan syahwat dan hawa nafsu kalau kita tidak hati-hati. Dan kita harus paham, ketika seseorang nanti di dalam pernikahan, maka Allah lah yang akan menumbuhkan rasa cinta itu. Walaupun terkadang banyak orang ketika mereka menikah, mereka proses ta'arufnya begitu cepat, proses ta'arufnya begitu singkat, lalu akhirnya merasa, kelihatannya tidak cocok deh saya kalau ta'aruf karena saya belum cinta kepada orang itu. Bagaimana saya akan menikahinya dan saya akan bersedia dinikahi olehnya? Lah inilah yang harus kita luruskan. Yang kedua yang kita harus paham adalah awukilal buyut alal mahabbah. Apakah setiap rumah itu harus berdasarkan cinta? Mana letak kita beribadah? Mana letak kehormatan kita untuk merawat keluarga kita? Di mana di situ ada sebuah pahala. Tidak semuanya itu harus dengan cinta. Ini yang pertama, ini yang kedua jawabannya. Dan yang ketiga yang kita harus paham adalah bahwasanya cinta pun Allah akan tumbuhkan kepada kita setelah kita menikahi seseorang karena Allah, maka Allah yang akan tumbuhkan. Dan indahnya cinta ketika ditumbuhkan oleh Allah. Apa hebatnya Ustaz? Cinta itu ditumbuhkan oleh Allah dan bukan ditumbuhkan oleh hawa nafsu. Cinta yang ditumbuhkan oleh hawa nafsu pasti akan berkurang karena kekecewaan dan kasih sayangnya akan menipis ketika mendapatkan ketidaksempurnaan. Demi Allah itu. Tapi cinta yang ditumbuhkan oleh Allah itu Allah berikan cintanya ketika seseorang itu menikah. Makanya Allah menyampaikan ya di dalam surat Ar-Rum 21 kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mari kita bedah surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi. Sesungguhnya dari ayat Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah itu menciptakan pasangan dari jenis kita. Allah itu menciptakan pasangan dari jenis kita. Untuk apa Allah lalu mensyariatkan pasangan kita untuk menikahinya? Litaskunu ilaiha. Maka supaya kamu merasa tenang. Makanya banyak orang ketika belum menikah, mereka sering gelisah, sering dalam kondisi gelisah, dan mereka kebingungan dengan apa yang mereka harus lakukan dalam kehidupan. Menikah, dia akhirnya tenang. Lalu yang menarik, di pertengahan ayat itu adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang akan menjadikan kalian merasakan mawaddah wa rahmah. Merasakan mawaddah dan merasakan rahmat. Apa bedanya mawaddah dengan rahmah, Ustaz? Mahabbah itu hanya cinta, tapi mawaddah itu adalah cinta yang berbalut dengan ketaatan bersama yang dilakukan, dan sesungguhnya mawaddah itu ditumbuhkan oleh Allah dan itu memiliki impact yang sangat besar pada kehidupan seseorang di dalam pernikahan. Karena apa? Yang menumbuhkan rasa cintanya Allah. Dan mereka betul-betul ketika mereka menikah, mereka sandarkan niat mereka karena Allah, dan Allah yang tentukan bagaimana cinta itu menimbulkan mawaddah di antara mereka. Dan itu terkadang cinta itu baru bertumbuh seiring dengan mereka saling melengkapi dalam hari yang mereka jumpai. Dan sesungguhnya kalau kita sudah menikah karena Allah, maka sesungguhnya Allah yang akan mengaturnya. Kalau tiba-tiba rasa kecewa datang, Allah menyembuhkan. Kalau tiba-tiba cintanya berkurang, Allah yang menebalkan. Kalau kasih sayangnya menipis, Allah yang akan tambahkan. Dan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Maaf ya, banyak orang yang mereka menjadi penyanyi grup band. Tapi ternyata umur pernikahan mereka tidak pernah bertahan lama. Walaupun mereka adalah orang yang begitu romantis, dengan syair-syair yang menjadikan mereka layaknya pujangga tingkat tinggi. Tapi ketika menikah, kenapa tidak bertahan lama? Ya karena
Hanya masalah cinta yang dipupuk sebelum pernikahan itu terbalut dengan urusan syahwat. Dan ketika dia sudah dapat apa yang dia mau, lambat laun cintanya akan berkurang, kasih sayangnya akan menipis. Tapi kenapa banyak orang ketika ta'aruf, maka sesungguhnya mereka jauh lebih bertahan daripada mereka yang mengandalkan dan mengumbar rasa cinta sebelum pernikahan, karena ada Allah. Ada Allah. Ketika ada Allah yang betul-betul mereka bersamakan dalam pernikahan itu, maka Allah yang akan tumbuhkan. Dan sesungguhnya, sekali lagi, yang ketiga saya sampaikan, cinta yang ditumbuhkan oleh Allah itu jauh lebih dasar daripada cinta yang ditumbuhkan hanya karena pandangan mata yang berbalut dengan syahwat. Ada kisah yang menarik. Ada Fatimah bintu Qais. Beliau pada saat umurnya siap untuk menikah. Ketika pada saat umurnya sudah siap untuk menikah, beliau datang dong kepada baginda Nabi SAW. Ketika datang kepada Nabi, maka saat itu ada 3 laki-laki yang siap meminangnya dan siap menjadikan Fatimah bintu Qais sebagai seorang istri. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah, yang ketiga adalah Usamah bin Zaid. Saya ulang kembali. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua itu adalah Muawiyah, yang ketiga adalah Usamah bin Zaid. Cucunya ya dapat dibilang adalah anak dari anak angkatnya Rasulullah, yaitu adalah Zaid bin Harithah. Maka ketika Fatimah bintu Qais mengkonsultasikan 3 nama itu kepada baginda Nabi, karena kita boleh mengkonsultasikan nama kepada orang yang lebih salih, maka Fatimah mendapatkan jawaban dari baginda Nabi SAW. Jawabannya begini, kalau sama Abu Jaham, dia adalah orang yang jarang menggeser tongkat dari bahunya. Ya, dia selalu menempelkan tongkat itu di bahunya. Artinya, dia orang yang gampang melakukan pemukulan. Adapun kalau kamu menikah dengan Muawiyah, dia adalah seorang laki-laki yang fakir. Maka kamu lebih tepat kalau menikah dengan Usamah bin Zaid, kata Rasulullah. Tahukah kita, ternyata Fatimah bintu Qais pertama kali ketika mendengar nama Usamah bin Zaid, maka beliau agak kaget. Usamah ya Rasulullah. Maka hatinya pada saat pertama kali mencoba untuk resisten, menolak. Kok Usamah ya? Jangan Usamah lah gitu. Tapi Rasulullah betul-betul meyakinkan kepada Fatimah bahwasanya Usamah itu orang yang tepat untuk Fatimah. Rasulullah dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, dengan mukjizatnya, maka menjadikan pilihan Nabi bukan sesuatu yang sifatnya remeh dan sesuatu yang sifatnya spekulatif. Pilihan Nabi itu tidak spekulatif. Maka saat itu Fatimah berkata kembali, apakah harus Usamah ya Rasulullah? Kalau kamu mau, sama Usamah yang paling tepat dibandingkan kamu menikah dengan Abu Jaham dan dibandingkan ketika kamu menikah dengan Muawiyah. Nah, pada saat ketika akhirnya 3 nama itu dan akhirnya Rasulullah mencoba meyakinkan bahwasanya yang paling tepat untuk Fatimah bintu Qais itu adalah Usamah bin Zaid, maka akhirnya Fatimah istikharah. Lalu akhirnya beliau mendapati jawaban. Ada dorongan pada hatinya untuk berkenan menerima Usamah bin Zaid. Walaupun cinta itu belum bertumbuh. Walaupun cinta itu belum bertumbuh di dalam hatinya Fatimah bintu Qais. Terjadilah pernikahan. Dan ketika menikah seiring dengan waktu ternyata Fatimah merasa diperlakukan istimewa dalam kehidupan Usamah bin Zaid. Beliau merasa seakan ratu ketika mendapatkan bagaimana seorang Usamah itu merawatnya dan betul-betul memuliakan Fatimah binti Qais. Pilihan Nabi memang tidak salah dan betul-betul menggembirakan hatinya Fatimah. Karena apa? Cintanya beliau yang tumbuh setelah pernikahan menimbulkan kebaikan dan menumbuhkan keberkahan dan akhirnya memiliki sebuah keluarga yang layak menjadi contoh pada kehidupan orang-orang setelahnya. Lah disinilah kita akhirnya paham. Ini menjadi sebuah jawaban pada kehidupan kita. Ketika hari ini kita sedang berjalan, sedang meraba takdir. Saya tuh senang sekali kalau mendefinisikan ta'aruf itu meraba takdir. Kalau hari ini kita sedang meraba takdir, lalu tiba-tiba ada satu nama yang datang. Kita belum memiliki dorongan yang kuat, tapi ada rasa kecondongan kepadanya. Condong itu sudah cukup. Setelah kita istikharah, ada rasa kecondongan kepadanya, itu cukup.
untuk menjadikan kita akhirnya menikah dengannya. Lalu kita serahkan rasa cinta ini kepada Allah. Allah yang menumbuhkan dan Allah yang memberikan jaminan. Jaminannya apa? Nanti direnungi itu surat Ar-Rum 21. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wa ja'ala itu fi'il madhi. Itu fi'il madhi itu past tense. Allah yang menjadikan di antara mereka mawaddah. Allah yang menjadikan. Jadi rasa cinta yang ada ketika pertama kali menikah dengan dorongan, kecondongan, lalu tetap dilangsungkan, walaupun mungkin ketika mau nikah masih maju mundur, tapi kecondongan hati tetap ada. Lalu dia berikhtiar, bismillah, saya berazam menikahinya karena Allah. Lihat, kalau Allah sudah betul-betul memberikan jaminan dan garansinya, Allah yang akan memberikan kepada kalian mawaddah dan warohmah. Mawaddah itu lengkap kalau ditambahi dengan warohmah. Kenapa? Rahmat itu yang menjadikan akhirnya kehidupan keluarga itu berada di dalam sebuah kebaikan besar. Nah inilah yang menjadikan kita memahami poin yang kelima. Yang tadi saya sebut 1, 2, 3, 4. Limanya adalah bahwasanya ternyata banyak di antara kita merasa bahwasanya di dalam kita menikah itu harus mendapatkan rasa cinta dulu. Kliknya itu harus betul-betul klik banget. Kliknya itu harus double gitu. Kalau kliknya sudah double, baru saya akan menikahinya. Maaf ya, kadang-kadang kita dalam proses kita meraba takdir, kliknya itu cuma sekali. Ada kecondongan. Kita senang melihatnya. Yang mana memang belum tebal, karena memang belum pernah berjumpa, belum pernah menjalani dan membersamai hari-harinya. Tapi ketika akhirnya kita menikah, dan betul-betul kita terus mendekat kepada Allah, rasa cinta yang ada pada hati kita sebagai seorang suami dan rasa cinta yang ada pada hatinya itu ditumbuhkan oleh Allah. Dan sesuatu kalau sudah Allah yang menyertai, tidak ada yang mengalahkan keagungannya. Kalaupun mereka mengalami turbulence pada kehidupan pernikahan, ketika mereka mungkin berpisah, ketika mereka menghadapi masalah, mungkin akhirnya ketika cintanya, kasih sayangnya, lalu teruji, maka pada saat itulah Allah yang akan memberikan ketenangan, Allah yang menebalkan rasa cintanya, dan Allah menambahkan rasa kasih sayangnya. Masya Allah ya. Jadi, kalau kita realisasikan tuh gimana Ustaz? Jadi gini kalau kita realisasikan. Antum meraba takdir. Sudah ada klik, ada kecondongan hati. Wah, kelihatannya saya senang. Maka jangan akhirnya saya kok belum cinta ya. Ya memang belum ada cinta. Wong kita belum membersamai karena cinta itu bertumbuh. Cinta itu bertumbuh seiring kita menjalani hari bersama. Maka ketika kamu ada kecondongan, lalu kamu sholat, lahirlah sebuah kemantapan setelah kamu sholat istikharah. Lalu kamu membincangkan syura dengan orang tuamu, semakin tebal rasa kemantapan hatimu, maka cukuplah satu klik. Lalu satu klik itu, dari kecondongan hatimu kamu serahkan sama Allah, kamu menikah, Allah yang akan mengatur bagaimana gelombang cinta itu akan datang secara bertahap, gelombang cinta akan semakin menebal, gelombang cinta semakin meninggi dan memancar. Dan indahnya kalau Allah sudah menyertai. Nah, pastikan ya, tidak perlu cinta dulu sebelum menikah. Karena memang cinta yang tumbuh sebelum pernikahan itu justru terkadang kita khawatir itu adalah dorongan syahwat. Tapi biarkan cinta itu bertumbuh setelah kita menikah. Yang kita perlukan kecondongan hati kita dengan satu klik, lalu kita istikharahkan. Setelah itu menikah, maka Allah yang menumbuhkan rasa cinta itu sebagaimana jaminan dan garansi yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rum 21. Kita masih berlanjut loh. Sekarang karena kita dimensi hari ini, kajian kita tentang cinta, maka satu hal yang kita harus paham. Salah satu di antara lembaran kehidupan cinta yang harus kita waspadai dan kita harus berlindung darinya. Untuk kalian anak muda, bukan hanya kalian anak muda ya, bahkan kami yang sudah tua pun sama. Yaitu adalah ketika kita harus belajar bagaimana kita memiliki hati yang lemah dan hati kita yang rapuh. Hati kita itu lebih rapuh daripada gelas kaca ketika terbentur lantai. Salah satunya ketika kita paham bahwasanya hati kita itu merupakan hati yang lemah,
bahkan lebih lemah dan lebih rapuh daripada gelas-gelas kaca ketika terbentur di lantai, kita harus paham. Salah satu yang kita harus senantiasa mewaspadainya itu apa? Cinta buta. Dan itu merupakan salah satu di antara kenyataan pahit kalau ada seseorang itu tersengat dengan cinta buta. Itulah yang disebut dengan al-ishqu. Kenapa saya ingin menyampaikan tentang masalah cinta buta atau yang disebut oleh imam oleh agama kita dengan kata al-ishqu, ya. Love is blind kalau kata orang barat. Maka sesungguhnya cinta buta itu berdasarkan kepada satu peristiwa. Ibnu Abbas pernah beliau ketika melaksanakan perjalanan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika pada saat itu tiba-tiba pandangan beliau tertuju dengan seorang anak muda yang begitu kurus sekali dan kondisinya sangat mengenaskan. Ketika kondisinya begitu sangat mengenaskan, maka Ibnu Abbas itu istifsar. Dia pengen tahu kenapa pemuda ini kondisinya sangat mengenaskan. Ditanya, kenapa sih anak muda ini kenapa? Gitu. Lalu dijawab sama orang yang di dekatnya, asobahul ishku, dia terkena cinta buta. Lalu setelah kejadian itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pulang dan beliau sepanjang hari beliau berlindung dari cinta buta. Inilah yang menjadikan kita paham, anak muda bagi yang mereka belum menikah terkadang sangat rentan sekali untuk terkena penyakit al-ishqu, cinta buta. Bukan hanya anak muda, walaupun memang prosentase kemungkinannya lebih besar kepada anak muda. Tapi sebenarnya memang setiap laki-laki sangat besar kemungkinannya untuk mendapatkan al-ishqu. Siapapun umurnya. Maka akhirnya inilah yang menjadikan kita paham al-ishqu atau cinta buta. Itu kalau boleh kita ilustrasikan, itu sebagaimana babi. Babi itu kalau berjalan, dia selalu ke depan, menabrak apa saja. Dan tidak peduli apapun yang ditabrak. Di situ ada kandang, ditabraklah kandang. Di situ ada kambing, ditabraklah kambing. Di situ ada tanaman, ditabraklah tanaman. Dan akhirnya hanya menghasilkan kerusakan dari setiap benda dan objek yang dia tabrak selama dia jalan ke depan. Maka sesungguhnya cinta buta pun sama. Dan cinta buta ini akan dirasakan oleh manusia ketika manusia tidak mewaspadai. Dan sesungguhnya para ulama menerangkan kepada kita, kapan seseorang itu akan terkena sebuah penyakit al-ishqu. Kita harus tahu dong pemicunya itu apa supaya kita bisa menghindari pemicu-pemicu yang bisa menjadikan seseorang itu terkena cinta buta. Maka yang pertama, biasanya cinta buta itu akan terkena kepada hati ketika hati ini kurang koneksi dan kurang terhubung dengan Allah. Akhirnya dia memuja materialisme dari apa yang dia pandang. Bisa jadi dia memuja benda dari harta, tapi bisa jadi dia memuja seorang wanita dan memuja seorang laki-laki secara berlebihan. Bukan hanya memberi rasa, tapi memuja. Karena ini memuja itu lebih parah daripada memberi rasa. Akhirnya ketika hati itu lemah, tidak terkoneksi dengan pemilik hati yang memberikan kekuatan, yaitu adalah Allah, maka ketika hati itu terlalu rapuh, hati itu terlalu remah, maka itulah yang menjadikan orang tersengat dengan al-ishqu begitu mudah. Kenapa? Karena nama kalau sudah masuk ke dalam hati, mengeluarkannya itu bisa di sepanjang kehidupan. Maaf ya, hati-hati dengan hati yang terlalu lemah. Kenapa? Kalau hati ini tidak kita proteksi sebagaimana benteng dengan gerbangnya yang kuat, maka apalah artinya benteng kalau pintunya terlalu lemah? Dibuat benteng itu supaya tidak mudah kemasukan dan terinfiltrasi dari orang yang berniat jahat. Itu fungsinya benteng. Tapi kalau benteng itu hati kita dan ternyata kita biarkan pintunya rapuh, maka sesungguhnya apapun bisa memporak-porandakan hati kita. Dan akhirnya bisa menjadikan kita mendapatkan kejadian yang tidak terduga. Hanya gara-gara ketika kita cinta buta dan tidak peduli dengan apapun nasihat yang disampaikan kepadanya. Kita mendapatkan kisah yang terlalu banyak tentang masalah cinta buta. Kita tentunya pernah mengetahui ya, bagaimana seorang ulama besar Abdullah Al-Qasimi bisa menjadi murtad itu gara-gara cinta buta dia kepada seorang wanita dari Beirut yang ternyata mengubah haluan pemikirannya, yang asalnya beliau adalah seorang ulama besar dari Ahlussunnah. Dan beliau berdiri tegar menghadapi komunisme yang saat itu masif di seluruh dunia.
Tapi gara-gara seorang wanita bertekuk lutut itu Abdullah Al-Qasimi dan akhirnya beliau pun menjadi ateis. Kita juga mendapati seorang Hitler pun tekuk lutut kepada seorang wanita yang disebut Maria Eva. Kita juga menjumpai pada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengumandangkan adzan, lalu dia tertuju pandangannya kepada seorang perempuan yang dia lihat di bawah bukit ketika dia sedang mengumandangkan adzan di atas bukit. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tertawan hatinya, lalu menjadi terpidana pada hatinya sendiri, lalu akhirnya dia buta melihat wanita itu. Dia betul-betul ingin menjadikan wanita itu menjadi istrinya. Padahal tahu apa maharnya? Maharnya 1. Dia harus murtad dari agama Islam. Masya Allah. Akhirnya dia murtad dari Islam dan akhirnya melamar wanita itu setelah berpindah agama. Naasnya dan tragisnya dia mati pada saat hari yang pertama. Ketika dia menikahi perempuan itu ketika jatuh dari lantai atas lotengnya ketika memperbaiki atapnya. Masya Allah. Kita juga mendapati ada seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia jatuh hati kepada seorang wanita cantik yang mempesona namanya Fitom. Tapi apalah daya, ternyata Fitom itu memiliki pemikiran ekstrim. Dia mau menerima pinangan seorang laki-laki selama laki-laki itu siap untuk bisa membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah-kisah ini memberi kepada kita sebuah arti. Kita tidak hanya berlindung dari kemiskinan, tidak hanya berlindung dari kebodohan, tidak hanya berlindung dari kemunafikan. Tapi kita juga senantiasa berlindung di dalam kehidupan kita dari penyakit cinta buta. Karena cinta itu ketika buta, itu lebih parah daripada babi yang buta sekalipun ketika menabrak apapun. Dan akhirnya kualitas kehidupan manusia itu berantakan ketika hatinya sudah dikuasai dengan sebuah penyakit yang menjadikan seluruh anggota badannya terpenjara. Orang kalau sudah cinta buta, hatinya terpenjara. Tidak ada yang dia puja, tidak ada yang dia ingat, tidak ada yang dia selalu pikirkan, kecuali wanita yang dia puja. Dan akhirnya dia terus hatinya tertambat kepada itu. Tidak bisa melakukan aktivitas, begitu lemah melakukan aktivitas ketika jauh dari laki-laki dan wanita yang dia puja. Dan akhirnya merusak. Dan itu pertama disebabkan karena kosongnya hatinya untuk tertambat dengan Allah. Yang kedua, biasanya seseorang itu terkena penyakit al-ishku, yaitu penyakit cinta buta, yaitu yang kedua, karena mengumbar pandangannya. Hati-hati dengan pandangan. Berapa banyak satu pandangan ketika kita lesatkan, ketika ngelihat Instagram, lalu kita stalking kepada akunnya, lalu kita melihat 1 video, kita melihat 2 video, kita melihat 3 foto, melihat 4 videonya, terus akhirnya tiap hari kita edik untuk selalu melihat fotonya, lalu akhirnya mata ini menjadi racun untuk hati. Hatinya semakin lemah dan akhirnya hatinya dikudeta oleh perasaan cinta butanya. Lalu akhirnya dari pandangan mata membutakan hatinya, jiwanya, sanubarinya. Dan akhirnya bisa mengorbankan apapun kalau orang itu sudah terkena cinta buta. Cinta buta bisa terkena kepada orang yang belum menikah. Tapi cinta buta pun bisa terkena kepada seorang laki-laki. Ataupun perempuan yang sudah menikah. Dan akhirnya tumbalnya, korbannya itu banyak yang harus diberikan. Tumbalnya itu istrinya, suaminya, anak-anaknya. Makanya sering kita jumpai hari ini, Masya Allah, semoga kita terhindar. Berapa banyak suami istri mereka sudah menikah, mungkin perempuannya punya anak, laki-lakinya juga punya anak. Tapi mereka selingkuh dan akhirnya mereka melakukan perzinahan karena cinta buta mereka. Yang menjadi korban itu tangisan anak. Tangisan anak tidak lagi penting. Kenapa? Karena cinta itu akhirnya memandulkan empati dan rasa pada hati manusia. Dan maaf ya, cinta buta. Seseorang yang sudah punya keluarga itu terkadang bisa jauh lebih parah daripada cinta buta seseorang yang belum menikah, entah laki-laki dan perempuan. Kenapa? Kalau cinta buta itu diperankan dalam tanda petik oleh orang yang belum menikah, maka kerusakan dan keburukan hanya menimpa kepada dirinya. Tapi ketika cinta buta itu dirasakan sama orang yang sudah punya keluarga, maka dampaknya bukan hanya kepada dirinya, bahkan keluarganya pun akan menjadi hancur berantakan sepanjang waktu. Berlindunglah. Berlindunglah setiap waktu. Bukan hanya dari perkara zina. Berlindunglah kita pula. Bahwasanya kita berlindung dari sebuah penyakit al-ishku. A'udzubika minal ishqi. Ya Allah, saya berlindung diri
saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari penyakit buta, cinta atau cinta yang buta pada kehidupan. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu terkena dengan al-ishku. Bisa jadi seseorang itu terkena penyakit al-ishku karena dia tidak punya sebuah target yang besar pada hidupnya. Akhirnya mereka terpenjara dan terperosok kepada urusan cinta yang menghamba kepada syahwat. Karena mereka tidak punya goals besar pada hidup mereka. Akhirnya apa? Ya urusan itu ya urusan laki perempuan aja yang ada pada hidupnya. Karena apa? Dia tidak punya goals pada kehidupan. Orang yang tidak punya goals kehidupan itu sebagaimana manusia yang tidak ada ruhnya. Kayak mayat hidup. Akhirnya dia selalu menghamba dan bertuhankan kepada syahwatnya. Makanya biasanya kalau orang itu punya sebuah obsesi atau goals besar pada hidupnya, itu bisa jadi dia akhirnya fokus kepada goalsnya dan akhirnya bisa menyelamatkan dia dari penyakit-penyakit yang semacam itu, yaitu penyakit cinta buta. Kalau seseorang tidak punya goals pada kehidupan dan memang hidupnya itu terlalu rendah kualitasnya, ketika dia tidak pernah memberi target yang besar pada perjalanan hidupnya, orang kalau sudah punya target besar pada hidupnya, ya akhirnya mereka disibukkan dalam perkara-perkara remeh. Makanya benar kata Imam Ibnu Qayyim, illam yushgiluka at-ta'ah syagolatkal ma'asi. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau kamu tidak tersibukkan dengan ketaatan, kamu akan disibukkan dengan kemaksiatan dan dosa. Makanya goals itu penting. Apa sih yang kita ingin hasilkan pada kehidupan kita? Target apa yang kita ingin berikan pada perjalanan hidup kita? Itu bisa menjadikan kita fokus. Orang yang fokus melihat puncak gunung ketika dia akan mendaki gunung, lalu fokus kepada puncak gunungnya supaya dia bisa menikmati sunrise ketika matahari terbit, itu menjadikan dia tidak menikmati waktu yang lama di setiap pos. Kenapa? Karena tertuju kepada puncak gunung yang menjadi tujuan akhirnya. Tapi kalau orang mendaki sudah tidak ingin untuk menikmati sunrise, dia sudah berkata, lah udahlah daki, having fun doang. Saya daki itu hanya senang-senang aja. Akhirnya dia tidak menetapkan target untuk sampai di puncak. Mungkin setiap dia pos lama, bercanda, mungkin dia tidak akan melanjutkan perjalanannya sampai ke puncak. Kenapa? Ya karena dia tidak punya target untuk sampai di puncak. Maka itulah 3. Biasanya orang yang tidak punya obsesi kebaikan dan goals kehidupan, itu biasanya orang itu terkena dengan penyakit buta pada cintanya. Dan itu merusak. Nah, ini saatnya kita berdoa sama Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit cinta buta. Sekarang kita lanjutkan. Masih membahas tentang masalah cinta. Kalau pembahasan cinta kita tadi yang pertama bahwasanya pemilik cinta itu adalah Allah. Kalau ada orang yang ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan, maka sesungguhnya dia harus bersabar karena Allah pasti akan memberikan sesuatu dan jodoh yang terbaik. Kita juga tadi membicarakan bisa jadi ketika kita sebelum menikah ada klik dorongan hati. Lalu Allah yang menumbuhkan rasa cinta pada hati kita dan pelindunglah dari cinta yang buta. Yang kelima. Yang kelima itu adalah kita harus paham bahwasanya di dalam kehidupan kita sebagai anak muda itu tidak semuanya itu melulu ngomongin tentang masalah cinta. Lagu semuanya tentang syair-syair cinta, film semuanya tentang syair-syair cinta. Dan selalu mendapatkan aplaus dan banyak sekali mendapatkan respon. Ini saya khawatir bahwasanya kita nanti akhirnya menyempitkan kehidupan kita sebagai seorang hamba, bahwasanya manusia itu hanya melulu aja terus di dalam masalah cinta. Padahal kadang-kadang hidup itu tidak selamanya harus dari perspektif rasa cinta. Kadang-kadang hidup itu dengan sebuah prioritas besar pada kehidupan kita. Dan prioritas yang paling besar itu adalah ya hidup kita itu goalsnya itu simple dan sederhana. Jalani apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, dan goalsnya satu. Sama-samalah kita dapat ridhanya Allah. Simple kok. Dan semoga kita tidak sombong dengan goals kita. Oleh karenanya ketika kita pada kehidupan setelah paham karakter kehidupan kita, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangan yang Allah berikan, lalu goals kita adalah mendapatkan cinta dari Allah, tentunya kita harus paham. Sekali lagi ya, banyak hal yang terkadang penting selain dari masalah cinta.
Masalah kamu merawat ibumu, itu juga masalah besar loh pada hidupmu. Sebagaimana Uwais Al-Qarni. Beliau tidak merasakan cinta ketika ibunya masih ada. Dan beliau memberikan baktinya kepada ibunya. Kadang ada yang lebih penting, urusan adik-adikmu yang hari ini mungkin tidak mendapatkan bapak dan ibu ketika sudah wafat. Dan kamu sebagai kakak bertanggung jawab untuk mengambil tugasnya bapak dan ibu. Itu terkadang menjadi masalah yang juga harus kita selesaikan. Kadang-kadang kita harus menyelesaikan hafalan Al-Quran kita. Terkadang itu juga lebih penting daripada urusan cinta yang akan datang pada saat yang tepat. Saya ingin menyampaikan kisah tentang Julaibib. Julaibib itu seorang pemuda yang secara fisik tidak mempesona dan tidak menarik hati siapapun. Julaibib ini adalah seorang pemuda yang melamar banyak wanita di kota Madinah, tetapi selalu ditolak. Kalau ibarat kata itu, wanita yang dilamar 3, yang menolaknya 5. Loh kok bisa? Yang dilamar 3, yang menolak 5. Karena 3 yang dilamar sama Julaibib yang menolak, mengabarkan temannya, dan temannya sudah proklamer, sudah mendeklarasikan, kita nggak mau nerima lamaran Julaibib. Saking Julaibib itu tidak diharapkan datang untuk melamar seorang gadis di kota Madinah. Tapi, tahukah kita, Julaibib itu dicintai betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Julaibib. Dan nanti di akhir cerita saya akan sampaikan betapa besarnya posisi Julaibib di hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Julaibib ini, ketika beliau melamar banyak wanita dan tidak kunjung ada satupun wanita yang menerima khitbah dan lamaran seorang Julaibib, maka akhirnya Julaibib ini diketahui oleh Rasulullah ketika usahanya dan ikhtiarnya tidak kunjung mendapatkan hasil. Maka Rasulullah berkata sama Julaibib, aku carikan untukmu seorang istri ya. Gitu. Ya Julaibib tidak bisa menolak keinginan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya ada satu keluarga yang dilihat oleh baginda Nabi akan mewakili untuk bisa cocok dijodohkan dengan Julaibib. Maka akhirnya Rasulullah datang kepada keluarga itu, menyampaikan kepada orang tuanya bagaimana ingin untuk melamar sang anak. Wah, keluarga itu senang banget. Waduh, senang ya Rasulullah. Kami terima ya Rasulullah. Keluarga itu merasa bahwasanya yang melamarnya adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan dan menjelaskan, maaf, bukan saya yang menikahinya. Maka sesungguhnya yang menikahinya itu adalah Julaibib. Masya Allah, ketika mendengar kata Julaibib, akhirnya keluarga itu sempat berpikir, aduh kok Julaibib ya, kok yang lain gitu. Masya Allah ya. Antum bisa bayangkan nggak gimana posisinya Julaibib, keluarganya, latar belakangnya, fisiknya, sampai akhirnya beliau mendapatkan resistance dan penolakan dari banyak keluarga. Maka ketika sang bapak dan ibu merasa berat ketika putri yang mereka cintai dinikahkan dengan Julaibib, maka pada saat itulah putrinya mengingatkan orang tuanya dengan surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu ayyakuna lahumal khiyarah min amrihim. Maka sesungguhnya akhirnya turunlah sebuah ayat untuk mengingatkan tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika telah turun perintah dan keputusan dari Rasulullah untuk berpikir ulang terhadap keputusan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Maka ayat itu akhirnya menjadikan orang tuanya lapang hatinya untuk menerima pinangan Julaibib. Dan wanita itu tidak sama sekali merasa berat untuk menerima lamaran itu. Kenapa? Karena dia tahu lamaran ini diwakilkan oleh baginda Nabi, di mana Nabi diperintah dan selalu dibimbing dengan wahyu. Maka yang menarik akhirnya ketika Rasulullah mengetahui wanita ini mau menerima pinangan Julaibib, maka Rasulullah berdoa, ya Allah berilah kebaikan kepada wanita ini, limpahkanlah keberkahan kepada keluarga ini. Karena apa yang dilakukan sang wanita. Maka senanglah Julaibib ketika menerima itu. Tapi pada saat satu waktu akhirnya ketika sebelum terjadinya ijab qabul, maka akhirnya Julaibib akhirnya beliau pergi berperang dan di dalam peperangan itu beliau gugur dan belum melangsungkan pernikahan dengan wanita yang telah dipilihkan Rasulullah untuknya. Masya Allah ya. Maka ketika
Julaibib itu wafat, Rasulullah itu menggendong Julaibib dengan tangannya. Dan sebelum beliau menemukan jasadnya, Rasulullah itu nanya, mana Julaib? Aina huwa? Mana dia? Para sahabat menyangka bahwasanya yang ditanyakan Nabi adalah sahabat-sahabat yang terkenal. Ternyata Nabi mencari-cari Julaibib. Dan ketika Julaibib itu didapatkan oleh Rasulullah, dipegang dengan kedua tangannya, digendong, yang kulit yang bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, huwa minni wa ana minhu. Dia dariku dan aku adalah dari bagiannya Julaibib. Julaibib tidak sempat menikah pada saat ketika di dunia. Sama dengan Ibunda Maryam. Sama pula dengan para sahabat, sebagian para sahabat yang mereka belum menikah sampai mereka itu wafat. Ibunda Maryam bintu Imran, beliau tidak menikah. Dan itu memberi arti kepada kita bahwasanya hidup itu tidak selalu melulu membicarakan tentang masalah cinta. Kalau hari ini lembaran kehidupanmu berada pada satu ruangan yang di ruangan itu kalian belum bertemu dengan jodohmu, tidak usah sedih. Hidup itu tidak selalu membicarakan tentang cintanya orang kepada dirimu dan cintamu kepada dirinya. Maka sesungguhnya ketika cinta itu belum datang, itu bukan berarti kamu tidak diridhai oleh Allah. Bukan berarti kamu tidak mendapatkan nikmat. Tapi sesungguhnya itulah kehidupan. Terkadang kita akan bertemu dengan episode bahwasanya hidup itu tidak melulu masalah cinta. Hari ini dominasi syahwat itu luar biasa. Semuanya selalu melulu membicarakan masalah cinta. Masalah perempuan, masalah laki-laki, masalah duda, masalah janda, selalu bicara tentang perempuan dan cinta. Selalu bicara tentang sinetron cinta, lagu-lagu cinta, dan selalu laris di masyarakat. Kenapa? Menganggap bahwasanya puncak dalam kehidupan manusia itu hanya masalah cinta. Padahal puncak dari kehidupan manusia itu bukan cinta. Cinta itu hanya bumbu penyedap dari sebuah tujuan besar kita untuk mencari goals, yaitu ridhonya Allah. Dan itu yang harus kita sadari, supaya kita tidak terkena sebuah mindset dari pemikiran Barat. Hari ini Barat itu syahwat itu mereka agungkan dan mereka berhamba kepada syahwat. Yang mereka akhirnya mengartikan semua itu masalah cinta. Tidak semuanya itu adalah masalah cinta pada kehidupan kita. Akhirnya ketika kita paham, akhirnya ketika kita mengerti pada usahanya kehidupan kita tidak selalu melulu masalah cinta. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita bersifat standar sesuai dengan kewajaran kita. Bahwasanya tidak semuanya itu adalah tentang masalah cinta pada kehidupan orang. Dan itu pula yang nanti akhirnya kita akan jernih menerjemahkan bahwasanya kehidupan kita berumah tangga itu ya tidak semata-mata karena terbangun pada rasa cinta. Betul itu apa yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Tadi saya mengatakan Umar bin Khattab kan, awukilal buyut bunyanuha alal hub. Emang kalau rumah tangga itu harus cinta gitu? Fa'ina ri'ayah, mana itu pahala ketika kita ngasih tanggung jawab, ketika kita memberikan pendidikan, mana yang kita harapkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga ketika kita memahami proses ini dari kisahnya Julaibib, dari perkataan Umar bin Khattab, sekali lagi supaya kita tidak mengagung-agungkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bukan tujuan terbesar pada kehidupan kita, yaitu adalah masalah cinta. Sekali lagi, goals kita itu simpel dan sederhana, dapat ridhonya Allah. Kalaupun nanti ada di antara keluarga kita sampai umur 40 belum menikah, ya bukan berarti dia itu dibenci oleh Allah, bukan berarti itu kiamat kecil dan bukan berarti itu musibah baginya. Mungkin Allah menakdirkan kepadanya tidak mendapatkan jodoh karena Allah ingin memberikan jalan hidupnya sebagaimana jalannya Ibunda Maryam bintu Imran yang tidak mendapatkan jodohnya sampai beliau wafat. Padahal wanita itu adalah wanita yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita di dalam pernikahan kita, tiba-tiba Allah menggulir kepada kita sebuah ujian dalam pernikahan sampai akhirnya mungkin hilang rasa cinta seseorang kepada pasangannya. Mungkin karena Allah ingin supaya dia mendekat kepada Allah dan meletakkan cintanya hanya kepada Allah supaya tidak menimbulkan dampak keburukan ketika dia terlalu mencintai seseorang lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Intinya gini loh. Tidak semuanya melulu masalah cinta. Masih banyak hal yang indah selain dari kata cinta. Tentang perjuangan, tentang pengorbanan, tentang ketulusan, tentang khidmah kepada orang tua. Itu semuanya indah. Lalu jangan itu semuanya jadi hilang hanya gara-gara masalah cinta dan cinta.
cinta. Makanya Masya Allah ya. Itu yang sering kita dapatkan pula. Hari ini tuh masalah cinta karena terlalu diekspos berlebihan. Sampai kita mendapati anak-anak kecil itu terlalu prematur mendapatkan kata cinta. Makanya maaf ya, menggelikan. Anak SD sudah manggil punya pacar, lalu memanggil pacarnya, "Papa, mau kemana papa? Mama belum selesai ngerjain PR." Ya Allah. Dan kita hanya ketawa dan kita sedang menertawakan kehidupan kita ini ketika sudah melampaui batas gitu loh. Sampai akhirnya sinetron cinta. Anak SMP dipaksa untuk memakai tema cinta. Anak SMA pun dipaksa memakai tema cinta yang sebenarnya itu bukan cinta tapi syahwat. Tapi itulah yang terjadi. Sekali lagi, yang paling besar pada kehidupan kita bukan cinta. Ada hal yang indah, ada pengorbanan, ada ketulusan, ada sebuah prestasi, ada sebuah khidmah, yang semua itu tidak boleh hilang dari kualitas peradaban. Kalau peradaban ini sudah dikuasai dan didominasi dengan kata-kata cinta, yang itu dihambur-hamburkan, dan sebenarnya itu adalah kata syahwat, dan kita terus memaklumi orang atas nama cinta untuk melakukan apapun, rusak peradaban. Kenapa? Karena sesungguhnya cinta yang diluap-luapkan dan itu mewakili syahwat dan dianggap penting pada kehidupan secara berlebihan. Itu sebagaimana besi ketika menempel. Itu sama dengan garam ketika menempel pada besi. Sekuat-kuatnya besi kalau sudah kena garam, rusak besinya. Rusak besinya. Kita juga sampaikan ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Kita harus tanamkan sama anak kita, "Nak, nanti kalau kamu sudah SMP, SMA, yang penting itu bukan masalah cinta. Kalau ada temanmu pacaran, anggap aja biasa. Itu bukan sesuatu prestasi. Bukan sesuatu yang sifatnya perlu dibanggakan." Ada seorang bapak membanggakan anaknya punya pacar banyak. Itu gimana sih? Nggak ada yang dibanggakan. Seorang guru juga tidak perlu bertanya sama muridnya, "Mana pacarmu kok tidak ada?" Itu harusnya kalimat yang tidak boleh keluar dari seorang guru. Dan itulah parameter kehidupan kita. Saatnya menempatkan kembali sebuah prestasi, pengorbanan, perjuangan, ikhtiar, berbaktinya anak kepada orang tua. Itulah yang paling menjadi mercusuar harusnya dalam kehidupan kita. Supaya itu tidak tergerus atas nama cinta yang sudah berlebihan. Apalagi cinta yang ada sebelum pernikahan yang itu sejatinya merupakan bagian dari gerbong syahwat. Sudah ya? Jadi akhirnya kita paham, hari ini kita belajar untuk mewakili dari satu perasaan yang mengaduk-ngaduk tentang masalah hati. Satu, cinta dan hati kita yang menggenggamnya adalah Allah. Yang kedua, kalau cinta kita ternyata tidak bersambut dan ketika bertepuk sebelah tangan, maka sesungguhnya bisa jadi Allah akan hadirkan orang yang jauh lebih baik daripada yang hari ini meninggalkanmu dan tidak bisa membalas sapaan tangan cintamu. Yang ketiga, kita akhirnya paham. Kita harus senantiasa berlindung dari sebuah penyakit buta, cinta. Karena apa? Cinta buta itu sebagaimana babi yang merusak apa saja yang dia lewati. Kita juga belajar bagaimana hari ini tidaklah orang tidak dijodohkan dengan seseorang. Bisa jadi mungkin orang itu baik tapi ternyata tidak tepat. Karena Allah mungkin di masa mendatang menghadirkan orang yang tepat untuk kita. Dan yang terakhir, ternyata kita paham. Yang terakhir itu apa? Kehidupan ini tidak boleh menempatkan porsi cinta itu berlebihan. Sampai melampaui batas. Cinta itu penting. Tapi bukan satu-satunya komponen penting pada kehidupan. Sekali lagi ya. Ada sebuah pengorbanan, ada ketulusan, ada prestasi. Yang semua itu tergabung pada satu gelombang. Untuk bagaimana anak kita meraih ridhonya Allah. Kalaupun hari ini kamu tidak mendapatkan cinta, bukan berarti dunia kiamat untukmu. Tapi mungkin Allah ingin menjaga hatimu. Supaya hatimu kosong dari nama makhluk. Sampai kamu berjumpa dengan Khalik untuk dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik nanti di akhirat. Ini yang menjadikan kita paham. Ini pula yang menjadikan kita mengerti. Alhamdulillah ya. Jawaban inilah yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Supaya beliau tahu tentang masalah ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang terkadang pertanyaan itu diwakilkan melalui Ibu. Nah, inilah jawabannya.
ketidaktahuan kita adalah penyakit. Dan ternyata ketidaktahuan itu adalah penyakit, obatnya hanya satu, ilmu yang Allah sampaikan. Karena ilmu itu membebaskan kita dari titik gelap pada sisi kehidupan kita. Yuk, kalau kalian sudah tahu jawabannya, coba tag Bibu. Supaya beliau juga tahu apa yang kita pelajari hari ini. Saya ingin berjumpa dengan beliau. Saya ke belakang ya. Sebelum saya ke belakang berjumpa dengan istri tercinta, senang sekali sharing-sharing kita ini bisa membawa sebuah persepsi dan mindset dalam memaknai kehidupan. Semoga selalu kita terjaga di dalam keikhlasan dan setiap komitmen kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.